Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahun setelah terjadinya renovasi Ka'bah, akibat terjadinya banjir yang menggenangi kota Mekah, sehingga menyebabkan beberapa bagian dari Ka'bah rusak, terhantam arus banjir. Kejadian itu terjadi kira-kira setahun setelah kelahiran Ummu Kulsum, atau sekitar 6 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Saat itu, kondisi sosial Mekah semakin memprihatinkan. Para pemuda Quraisy tenggelam dalam pemuasan hawa nafsu dan gaya hidup yang hedonis. Mereka hidup sebagai tuan-tuan yang manja dan enggan bekerja. Bagi para pemuda tersebut, kerja adalah tugas para budak dan pelayan, bukan mereka. Sementara itu, para aristokrat Quraisy terlalu sibuk untuk memperhatikan gejala dekadensi moral tersebut. Aktivitas mencari harta membuat keseimbangan sosial menjadi rapuh. Ketika mereka sadar, semua sudah terlambat. Krisis ekonomi melanda Mekah. Tidak ada kesepakatan di antara para sejarawan tentang sebab-sebab krisis tersebut. Yang jelas, krisis itu menguras sebagian besar kekayaan kaum aristokrat dan bangsawan. Namun, tentu saja yang paling terpukul adalah orang-orang miskin. Muhammad memiliki pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Krisis ekonomi tidak terlalu banyak mempengaruhinya. Dalam kondisi krisis itu, Muhammad dan Khadijah berjuang keras membantu keluarga, para fakir miskin, dan semua orang yang membutuhkan bantuan. Salah seorang yang terkena dampak paling parah dari krisis itu adalah Abu Thalib, paman Muhammad sendiri. Secara tradisional, ia mewarisi tugas memberi minum jamaah haji dan memimpin Bani Hashim. Tugas tersebut menguras sebagian besar kekayaan pribadinya. Selain itu, Abu Thalib juga menanggung keluarga besar yang terdiri dari 5 anak laki-laki, 4 anak perempuan, 2 orang istri, dan beberapa orang hamba sahaya. Kesulitan finansial yang dihadapi paman yang paling dicintai ini bukan tidak menjadi bahan pemikiran dan keprihatinan Muhammad. Muhammad tentu masih ingat betapa Abu Thalib lah yang mengasuhnya selepas kematian kakeknya Abdul Muthalib. Saat itu, Muhammad baru berusia 8 tahun. Muhammad juga teringat pada istri Abu Thalib, Fatimah binti Asad ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf, seorang wanita dengan kedudukan sosial yang sangat tinggi. Fatimah pasti sedih melihat anak-anaknya tidak memperoleh apa yang seharusnya mereka peroleh sebagai anak-anak keluarga terpandang. Bagi Muhammad, Fatimah adalah orang paling baik setelah Abu Thalib. Kasih sayang yang dicurahkannya mampu mengobati hati Muhammad selepas kematian ibunya, Aminah binti Wahab. Sebuah ide bagus melintas di kepala Muhammad. Ia segera menuju rumah pamannya yang lain, Abbas ibnu Abdul Muthalib, salah satu keluarga terkaya dari Bani Hashim. Muhammad berkata, "Saudaramu Abu Thalib memiliki banyak anggota keluarga yang harus ia tanggung, dan engkau tahu bagaimana krisis ini membuat orang-orang berada dalam kesulitan. Ikutlah denganku ke rumahnya, kita coba meringankan bebannya. Aku akan memilih seorang anak, engkau pun memilih anak yang lain. Lalu masing-masing dari kita menanggung kebutuhan anak yang kita pilih." Abbas adalah orang yang dermawan dan berhati mulia. Ia menerima usul tersebut. Keduanya lalu pergi menuju rumah Abu Thalib dan menyampaikan maksud mereka. Awalnya, Abu Thalib enggan mengabulkan permintaan itu. Tapi, setelah berulang kali didesak, Abu Thalib pun menerimanya. Muhammad kemudian memilih Ali dan Abbas memilih Ja'far. Saat menjadi bagian dari keluarga Muhammad dan Khadijah, Ali bin Abi Thalib masih berusia 7 tahun. Dia adalah seorang bocah yang cerdas, lahan yang subur untuk ditanami dengan pendidikan dan akhlak mulia. 3 tahun dijalaninya bersama keluarga itu sebelum akhirnya Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ali mendapatkan teladan ideal pada diri Muhammad, guru dan pembimbingnya. Pengaruh didikan Muhammad terlihat jelas dalam tingkah laku dan cara hidupnya yang penuh integritas, kejujuran, dan keberanian. Khadijah merasa gembira menerima kedatangan Ali, putra Abu Thalib yang dihormati dan dicintainya.
sebagai ayah yang penuh kasih. Ali sendiri adalah anak kecil yang menarik hati, sedikit pemalu dan berjiwa mulia. Khadijah menyukainya sejak pertama kali ia datang. Kehadirannya membuat suasana rumah semakin ceria. Kedatangan Ali juga membuat putri-putri Khadijah bergembira. Kini mereka memiliki saudara laki-laki. Ali sendiri sebaya dengan Zainab. Keduanya langsung akrab sebagai dua orang bersaudara yang sebaya dan saling memahami. Sedangkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum menyayangi dan menghormati Ali dengan rasa sayang, serta hormat dua orang adik kepada kakak yang tidak terlalu jauh berbeda usianya. Sementara Fatimah saat itu masih terlampau kecil, usianya baru mendekati 2 tahun. Demikianlah kisah Ali bin Abi Thalib yang akhirnya tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.